Halo adik-adik sekolah minggu, kita bertemu lagi hari ini di dalam ibadah online sekolah minggu GKY Palembang. Khususnya ya untuk adik-adik kelas kecil ya. Nah, bagaimana kabar kalian? Halo, apakah semuanya sehat? Halo? Wah, ya. Lose percaya dan Lose berharap semuanya dalam kondisi yang sehat. Ya, Lose juga sering doakan adik-adik sekolah minggu supaya tetap sehat, tetap semangat. Oke, apalagi kita sudah mulai masuk sekolah. Ya, harus jaga kesehatan dan juga tetap semangat sambil terus berdoa sama Tuhan. Ya, hari ini ibadah sekolah minggu kita akan ditemani oleh Lause Johan. Ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini yang luar biasa, Lause Johan mau ingatkan, ya, minggu depan kita ada ibadah spesial. Ibadah apa, Lause? Ya, minggu depan tanggal 1 Agustus kita ada ibadah spesial hari ulang tahun Komisi Anak GKY Palembang. Yang keberapa, Lose? Yang ke-37. Jam berapa, Lose? Seperti biasa, ibadahnya jam 9 pagi. Di mana, Lose? Seperti biasa, di YouTube GKY Palembang. Dan karena minggu depan adalah ibadah spesial, minggu depan kita tidak ada Google Meet, hanya ibadah di YouTube. Ya, yang nanti menyampaikan cerita firman Tuhan minggu depan adalah Lause Benoni. Ya, temanya apa? Temanya adalah I love my church. Ya, aku cinta gerejaku. Oke, jangan lupa minggu depan ya. Boleh ajak teman-temannya juga untuk sama-sama beribadah ya. Nah, saat ini kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Sebelumnya, lo semua ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa yang baik? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikuti Lause Johan ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ore, berikan tepuk tangan ya. Luar biasa adik-adik. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangan. Saya, Lause. Iya, luar biasa. Kita mau memujikan Allah kita yang luar biasa, Allah yang kuat dan Allah yang perkasa, yang menciptakan alam semesta, gunung dan sungai dan bintang-bintang semua ciptaannya. Luar biasa Tuhan kita ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung milik
sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, kita nyanyikan sekali lagi ya. Dari awal, Allahku besar. Ikuti Lawson Johan gerakannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Bintang miliknya, sungai miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, tiada yang mustahil baginya. Oh, sekali lagi. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, luar biasa. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu ya, kalau di masa ini kita sedang mengalami pandemi karena virus corona. Banyak orang yang mengalami sakit gitu ya. Tapi adik-adik kita harus selalu berdoa sama Tuhan sambil kita mau menjaga kesehatan kita. Ingat, kita harus selalu rajin-rajin mencuci tangan. Lalu kalau kita mau pergi keluar harus pakai masker. Kemudian menjaga jarak gitu ya. Dan jangan lupa selalu kita mendoakan supaya pandemi ini cepat berlalu. Nah, firman Tuhan pernah berkata di Amsal 17 ayat 22 bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini adalah firman Tuhan. Bahwa kalau kita memiliki hati yang gembira, hati yang bersuka cita karena Tuhan, maka kita pun bisa menjadi sehat. Tubuh kita tetap bisa sehat, itu karena Tuhan. Nah, lo semua aja kita sama-sama untuk supaya bersuka cita, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Oke, sekarang lo saja kita bangkit berdiri semua. Kita mau bernyanyi, hati yang gembira adalah obat. Sambil bertepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya, dari awal, hati yang gembira adalah obat. Yo, hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi sama-sama, hati yang gembira Tuhan senang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau siap-siap
mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, lo semua aja kita nyanyikan satu pujian, jalan serta Yesus. Ya, setiap hari kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus artinya kita mau ikuti firman Tuhan setiap hari. Supaya kita mau bisa ikuti firman Tuhan setiap hari, kita harus dengar-dengaran sama firman Tuhan. Setiap hari ya baca Alkitab, atau setiap minggu kita dengar cerita firman Tuhan dari lause kita. Ya, yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Lo semua aja adik-adik bangkit berdiri lagi, karena ini lagu sukacita. Ya, yuk sama-sama kita nyanyikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya, serta Yesus, serta Yesus lamanya, serta Yesus, serta Yesus lamanya. Hore! Silakan duduk adik-adik. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, langsung aja kita kembali berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik ya. Hari ini Lause Johan yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, Lause mau tanya nih ya, apakah kalian itu berani kalau ikut pergi sama orang yang tidak kalian kenal atau yang belum kalian kenal? Ayo ya, kalian berani nggak ikut pergi sama orang yang tidak kalian kenal? Ayo, ada yang mau? Hah? Ada yang mau? Misalnya ya, kalian lagi jalan-jalan di mall nih sama papa dan mama. Tiba-tiba ada orang yang mau ajak kalian pergi bersamanya. Hah, ada yang mau? Ya, jangan mau ya adik-adik. Itu bahaya sekali ya. Karena kita tidak kenal ya adik-adik. Itu tidak boleh, bahaya sekali. Walaupun orang itu janji mau belikan kita permen atau mau belikan kita es krim, kalian tidak boleh ikut kalau tidak kenal. Oke? Karena mungkin orang itu ada maksud jahat sama kita, adik-adik. Ya, kecuali kalau kita sudah kenal. Mungkin itu koko kita, mungkin itu paman kita, atau tante kita, ya, susu atau ii kita, baru deh kita ikut, ya. Karena kita tahu pasti
mereka tidak akan melukai kita. Kita tahu pasti bahwa mereka sayang sama kita. Nah, hari ini Lause Johan mau cerita nih tentang gembala yang baik atau gembala yang dikenal sama domba-dombanya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 15, yaitu perumpamaan tentang gembala yang baik. Itu diceritakan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bilang begini, jika ada orang yang masuk ke kandang domba dengan tidak melalui pintu kandang, tetapi dengan memanjat tembok, maka ia adalah seorang pencuri. Kenapa adik-adik? Karena dia tidak mempunyai kunci untuk membuka pintu kandang dombanya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, maka ia adalah gembala domba. Karena ia yang pegang kunci pintu kandangnya. Jadi pasti dia masuk melalui pintu, berarti itu adalah gembala dombanya. Dengan begitu, domba-domba juga tidak kaget. Kalau ada orang yang masuk melalui pintu, pasti itu adalah gembalanya. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang, kalau gembala yang baik, pasti suaranya itu dikenal sama domba-dombanya. Suara si gembalanya. Kenapa? Karena setiap hari domba-dombanya selalu mendengar suara gembalanya untuk memanggil mereka. Ya, suaranya untuk manggil makan, gembalanya panggil, ya. Suara gembalanya panggil untuk berkumpul, ya. Atau suara gembalanya panggil untuk pulang, ya. Atau suara gembalanya panggil untuk berjalan dan lain-lain, ya. Setiap hari mereka taunya kalau suara orang ini yang panggil, maka mereka dapat makan. Kalau suara ini yang panggil, maka mereka bisa dapat minum. Kalau suara ini yang panggil, maka mereka bisa jalan-jalan di padang. Kalau suara ini yang panggil, maka mereka bisa pulang. Jadi lama-lama mereka tahu suara ini adalah suara gembala mereka yang baik, yang tidak akan melukai mereka. Nah, adik-adik tahu nggak? Domba tidak akan mau mendengar dan mengikuti suara orang lain atau suara manusia lain yang bukan suara gembalanya. Domba-domba bisa tahu, dia bisa bedain yang mana suara gembalanya dan yang mana bukan suara gembalanya. Nah, adik-adik mau buktinya enggak? Apakah perkataan Tuhan Yesus ini benar? Bahwa gembala yang baik suaranya pasti didengar oleh domba-dombanya. Adik-adik mau lihat buktinya? Nih, Lause tunjukin sebuah video ya. Kalian bisa lihat. Di video ini ada 3 orang yang bukan gembala, tapi dia berusaha meniru suara gembala memanggil domba. Tapi dombanya cuek aja walaupun dipanggil. Karena dia nggak kenal suara itu. Tapi ketika gembala yang asli memanggil domba dengan suaranya, langsung domba itu mengenali dan dia langsung mengikuti suara gembalanya. Yuk, sama-sama kita lihat yuk. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. This is amazing. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. One more.
You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. Nah, gimana adik-adik? Ternyata benar ya ajaran Tuhan Yesus. Nah, kalian tahu nggak bahwa Tuhan Yesus juga seperti gembala yang baik. Dan kita ini seperti domba. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus tidak mau melukai kita. Tuhan Yesus mau memberkati kita semua. Tuhan tidak mau kalau kita masuk ke neraka karena dosa-dosa kita. Makanya Tuhan Yesus menggantikan kita untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Jadi dosa-dosa kita dihapus kalau kita percaya Tuhan Yesus mati untuk kita. Dan kita bisa masuk surga adik-adik. Wah, memang Tuhan Yesus adalah seperti gembala yang baik. Nah, di zaman ini, di tahun 2021, Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui Alkitab. Kita bisa dengar suara Tuhan melalui Alkitab. Tuhan Yesus mau kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Yaitu apa? Hidup yang memuliakan Tuhan sejak kalian masih kecil. Kalian tahu nggak? Hidup yang memuliakan Tuhan pasti adalah hidup yang sehat, hidup yang baik, dan hidup yang menjadi berkah. Nah, di sini siapa yang janji mau selalu dengerin suara Tuhan Yesus, gembala kita yang baik? Ayo, siapa yang mau janji? Ya? Betul? Mau dengerin suara Tuhan Yesus, gembala kita yang baik? Oke. Bagaimana cara kita dengar suara Tuhan? Iya, melalui baca Alkitab setiap hari, melalui ikut ibadah sekolah minggu yang rajin, kita bisa dengar suara Tuhan. Melalui lause-lause yang cerita tentang firman Tuhan. Siapa yang janji mau rajin ibadah? Angkat tangan. Oke. Janji mau rajin baca Alkitab? Angkat tangan. Iya, wah luar biasa sekali ya. Oh, kita bersyukur kita punya gembala yang baik. Amin. Nah, sekarang Lose mau ajak kita bacakan ayat hafalan minggu ini. Ayatnya diambil dari Yohanes 10 ayat 11a. Yohanes 10 ayat 11a. Bunyinya pendek. Akulah gembala yang baik. Bunyinya, akulah gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Tuhan Yesus. Ya, kalian hafalkan, nanti kirimkan ke Lause. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita mau bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah jadi gembala yang baik bagi kami. Kami janji mau mendengar suara Tuhan dengan baca Alkitab dan rajin mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Biasa sekali firman Tuhan hari ini. Adik-adik ingat, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Ya. Dan kita sebagai domba Tuhan,
kita harus kenal suara gembala kita. Bagaimana kita bisa dengar suara gembala kita? Melalui baca firman Tuhan dan rajin ikut ibadah sekolah minggu. Oke? Ya, kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, gembala kita yang baik. Dan jangan lupa adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari mana? Yohanes 10 ayat 11a. Bunyinya, akulah gembala yang baik. Wah, pendek sekali ya. Siapa gembala yang baik? Tuhan Yesus. Adik-adik nanti tolong direkam ayat hafalannya, lalu bisa kirimkan kepada Lause. Ya, sekarang tiba waktunya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan salah satu tanda kita bisa mengucap syukur adalah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini akan digunakan untuk setiap pelayanan di gereja kita. Adik-adik bisa minta tolong kepada papa dan mama, gitu ya. Bilang, papa dan mama, tolong bantu aku untuk berikan persembahan kepada gereja. Bisa melalui transfer ke rekening gereja. Atau nanti papa mama wakilkan kita berikan persembahan itu langsung ke gereja ketika papa mama bisa beribadah di gereja. Ya, bagi yang mau transfer bisa mentransferkan persembahannya di rekening yang ada di bawah ini. Oke? Kita mau mengucap syukur sama Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sebab ada satu pujian yang mengatakan kasih Tuhan itu dan berkatnya seperti sungai. Wah, kalau seperti sungai itu selalu mengalir. Ya, adik-adik, kita aminkan bahwa kasih Tuhan juga seperti sungai. Yuk, sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan bersukacita. Sambil bertepuk tangan, katakan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku yang mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai di hatiku. Iya, luar biasa ya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau menutup ibadah kita di YouTube. Sekaligus kita mau berdoa untuk persembahan kita. Yuk, kita mau berdoa ya. Sekali lagi, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah di YouTube. Saat ini kami mau bertemu dengan Lause dan teman-teman di Google Meet. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Silakan masuk ke Google Meet. Lausenya tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.